Selamat sore most listeners, welcome back to Most Auto Show. Ada Johnny White dan Ricky Satria. Asik. Gimana? Gue denger suara lu enak bro, bener, kayaknya khas banget. Aduh, terima suaranya kasih. Johnny White nih, bener-bener dah. Tapi suara lu juga ini bro, punya daya tarik sendiri ya, menurut gue. Apalagi kita udah sekian lama siaran bareng, terus sempat hangout di Gias bareng. Serak-serak becek. Anyway, welcome back ya ke studio kita. Senang dan banget. Kita hari ini special edition bisa dibilang ya bahasannya ya untuk di Most Auto Show. Yang doyan nonton film, yang doyan lihat mobil-mobil muscle car, exotic cars, apalagi ya Jeeps barangkali, mobil-mobil modifikasi. Benar, jadi kan lagi musim pandemi, walaupun udah mulai agak sedikit longgar, tapi kan mungkin ada yang cari waktu buat nonton-nonton film, flashback ke masa-masa lalu. Betul. Nah, buat penggemar otomotif, kita mau ngingetin lagi ada banyak film-film zaman dulu nih, dan zaman-zaman sekarang juga yang baru-baru, yang banyak banget membangkitkan jiwa kita yang suka naik mobil kebut-kebutan ya kan. asli. Apalagi ya tadi kita udah sempet ngobrol ya off air bahwa ya sekarang Nataru ini contohnya puncak akan ditutup pas Natal dan Tahun Baru, dan melihat itu dibuat seperti itu karena dulu waktu nggak dibuka ya makin banyak yang terjangkit dan tertular COVID-19. Pastinya. Kita kan ingin menghindarinya, makanya saat yang tepat mungkin ya liburan ini di rumah streaming film, cari-cari film, siapin playlist, kita bantu bikin playlist nontonnya hari ini. Oke. Kita mau bahas mobil-mobil keren di film-film keren. Don't go anywhere, we'll be right back. Most Auto Show. Kalau bicara soal mobil ikonik yang kita kenal lewat film, ya pasti dari awal kita masih SD SMP udah lihat mobil-mobilnya Pak James Bond 007 selalu tidak pernah mengecewakan ya. Dan apalagi kalau nonton film James Bond waktu kecil ya, meskipun gua nonton era 80-an, film itu udah katakan Goldfinger yang ikonik ya. Itu kan udah 60-an. Kita ngeliatnya ini film baru kayaknya ya. Dan dari film Goldfinger ada Aston Martin DB5 ya. Yang mega ikonik, sampai sempat nongol lagi di Skyfall sama yang No Time to Die terakhir. Iya, di yang Golden Eye juga sempat muncul. Oh, Golden Eye sempat muncul. Jadi kalau kita ngomongin mobil Bond, sebenarnya Bond itu kan yang terkenal selain judulnya sebenarnya ada dua, Bond's Girl sama Bond's Car. Ya kan? Nah, mobil-mobil Bond yang bikin hebat karena dia udah dimodifikasi sama CQ. Betul, dengan gadget sedemikian rupa. Jadi mobil itu ada yang bisa ngelontarin kursi, nembak-nembak apa ya kan. Plat mobilnya bisa muter supaya ganti ini plat. Pas dikejar polisi itu. Tapi di antara film Bond yang gue pernah nonton dan gue suka banget itu salah satu mobil itu yang Lotus Esprit. Dia di The Spy Who Loved Me kalau nggak salah, yang bisa nyelam ya. Iya, itu filmnya Roger Moore kalau nggak salah tahun 77 ya. Dan itu plotnya juga bagus banget. Dari situ ada satu toko V lain yang sangat ikonik, Jaws. Giginya besi, gede banget orangnya. Betul. Lawannya juga itu sangat legendaris. Jadi kayak oktopus gitu, dia tank cuman di air. Iya. Nah, FYI nih Ki ya. Jadi most listeners, The Spy Who Loved Me itu dibilang itu mengeluarkan atau menerbitkan lagu Bond terbaik yang Nobody Does It Better oleh Carly Simon. Itu emang bagus banget sih. Tapi emang dia menang Academy Award kalau nggak salah karena di original score itu. Iya, The Spy Who Loved Me. Dan setelah Lotus Esprit lo kan sempat juga tuh era-era setelah Golden Eye yang Tomorrow Never Dies kalau nggak salah dia pakai BMW juga. Nah, itu di Pierce Brosnan, betul. Nah, itu banyak mobil-mobil BMW. Jadi waktu itu 7 Series. Dia supir pakai HP dari luar. Nah, iya. Jadi, itu udah memprediksi kita zaman sekarang sebenarnya. Zaman sekarang, kalau nggak salah generasi terbaru si BMW seri 5 itu yang pertama memperkenalkan parkir mobil maju mundurnya bisa dari luar. Pakai handphone itu. Nah, itu balik lagi ke zaman James Bond lagi. Tapi kalau lo lihat pada saat itu ya, misalnya BMW lagi top nih di James Bond, apakah di Indonesia terus minat untuk mobil itu terus naik atau memang availability-nya belum ada? Benar. Jadi tahun-tahun kalau nggak salah itu tahun 2000-an ya, kalau 99 2000-an, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough ya kan. Itu justru lagi tinggi-tingginya tuh BMW di Indonesia. Waktu itu seri 3-nya itu M46. Terus seri 5-nya juga lagi rame E60 ya. Dan mobil-mobil itu
yang populasinya paling banyak di antara BMW lain yang ada di Indonesia. Oke. Jadi mobil BMW itu populasi tinggi itu E46, E34, E64, ya gitu-gitu deh. Oke. E39. Jadi itu membawa sih kalau menurut gue. Jadi Iya, mereka punya influence-nya mobil ya. di. Jadi kan makanya banyak mobil yang ikut sponsorship ya kan. Iya. Ngasih mobilnya untuk dipakai sebagai syuting, yaitu karena mereka dapat exposure yang besar-besaran juga Benar. sebenarnya. Itu juga banyak brand otomotif yang ingin masuk film itu ya, menawarkan Benar. mobil terbarunya pasti untuk 007. Nah setelah era Pierce Brosnan itu di tengah-tengah ada satu film action nih ya, yang untuk penggemar otomotif ini mungkin menjadi benchmarknya, Yes. yaitu Gone in 60 Seconds. Nah itu 2002 ya yang remake-nya kalau nggak salah ya. 2000 kalau nggak salah. 2000 ya? 2001 lah sekitar Nicolas itu ya. Cage kan Nicolas ya? Cage sama Oke. Angelina Jolie. Nah, itu Nah. kan sebenarnya remake dari yang film tahun 1970-annya. Tapi mobilnya sama, menariknya Iya, si iya. Si yang unicorn menjadi ya, yang jadi mobil kingnya lah. Iya, utamanya ya. Mustang Fastback itu Iya. 1967. Tapi sebenarnya kalau mau kita baca lagi nih, kulik lagi, sebenarnya itu mobil itu bukan yang Mustangnya Bukan sebenarnya. Mustang pabrikannya ya. Tapi Shelby GT500. Iya, Dan iya. sebenarnya waktu syuting itu sebenarnya dia pakai yang versi Mustang Fastback 1971. Oke. Cuman dia syuting di 74, mobilnya udah keluar yang facelift. Oke. Udah ganti generasi nih. Iya, iya. Akhirnya mobil yang baru itu dimodif supaya kelihatan kayak modif yang Benar, Iya, benar. Jadi si Eleanor ini, Hmm. Mustang Shelby ini emang kelihatan udah di fermak banget sih ya, Banget, tapi banget. emang keren banget sih. Asik. Dan emang karena itu film Hollywood dan Amerika, unicornnya ya harus mobil Amerika ya enggak? Dan you know what, itu mobil dijual loh, ada yang sempat jual. Oh, Jadi gitu? dilelang. Jadi ada, kalau kita bikin film itu biasanya mobil-mobilnya itu nggak cuma satu yang dipakai. Iya sih, Jadi mereka bikin 10, 11, 20 bahkan mobil itu buat syuting. Karena kan ada yang dihancurin, Pasti. ada yang cuma buat showcase doang. Iya, iya. Belum lagi mereka syutingnya di beberapa lokasi berbeda. Iya, iya. Jadi ada yang di sini, ada di sana. Itu salah satu unitnya itu ada yang terjual $4 juta. Gila ya. Murah juga ya. Oke, kita akan kembali bahas mobil-mobil keren di film-film. Tapi setelah Gone in 60 Seconds, nggak lama setelah itu ada lagi nih film yang ikonik juga, banyak banget yang ya lebih pokoknya. mendalami lagi soal mobil. Film apa? Tunggu dulu. Moose Auto Show. Setelah Gone in 60 Seconds ya, Rizky dan most listeners, tentu kita ada berapa kali sih nonton film yang namanya The Fast and the Furious. Dan sequelnya banyak banget. Sequelnya gitu. banyak banget, meskipun sekarang udah kayaknya pengen nyaingin Mission Impossible gitu ya, udah sampai mendunia. Tapi ya pada saat mereka benar-benar fokus ke street racing, itu something different lah ya dibanding film-film action yang banyak mobil kerennya lagi. Tapi itu semua nggak lepas dari apa ya? Kalau menurut gua legendanya si Paul Walker sih. Iya. Jadi pasca dia meninggal itu kayak semacam ada yang membuat salah satunya Fast Furious ini berlangsung sampai sekarang series demi seri itu gara-gara itu juga sih. Walaupun mendiang Paul Walker-nya udah nggak ada nih. Cuman orang masih teringat-ingat kalau yang namanya Fast Furious, wah pasti. Iya. Dan mobil yang dia pakai dulu Toyota Supra yang balap-balapan sama Dodge Charger-nya Iya, Vin iya. Diesel yang lewatin rel kereta api itu juga itu masih salah satu scene balapan ya yang paling ikonik di movie Hollywood sampai saat ini. Iya, iya, iya. Yang nyebrangin rel kereta api ada kereta apinya lewat sama ya tuh yang perpisahan terakhirnya. Ah itu sedih ya. Pakai Skyline GTR. Iya benar-benar iya ya. Nah waktu film itu keluar udah hampir 20 tahun yang lalu ya, Fast and Iya, Furious yang nggak pertama kerasa ya. Gila. Impactnya lo lihat ke fans otomotif di Indonesia gimana, mereka terus cari mobil-mobil yang dipakai si Paul Walker atau lebih muscle car nih? Nah itu juga sebenarnya membuka mata orang-orang yang suka mobil gitu ngelihat film-film gitu, jadi kayak wah ternyata muscle car tuh keren loh, karena dulunya kan orang taunya BMW, Mercy yang namanya supercar kayak gitu kan. Ternyata mobil-mobil klasik muscle car berotot jadul yang mesinnya nongol di kap mesin kayak pakai supercharger gitu, itu asik juga, kencang juga. Benar. Nah tapi di situ juga kan ada mobil-mobil Jepangnya tuh. Nah makanya waktu itu tuh banyak juga orang-orang Amerika yang terus jadi suka sama mobil-mobil Toyota Supra, Nissan GT, benar. Skyline ya kan. Bahkan sampai itu kan dibuatin Tokyo Drift. Iya itu. Nah mod-modnya yang dilakukan sama si Fast Furious itu banyak ditiru sama modifikator-modifikator. Berkat Tokyo Drift justru Betul, kayaknya ya. Dan iya. itu termasuk favorit gue men. Yang kedua
yang mereka ke Miami tuh sama pertama kali kenal siapa temennya yang yang temennya Paul Walker sahabatnya itu si Tyrese pertama kali Tyrese nongol sama Tokyo Drift gue suka. Cuman ya kalau ini selera sih ya, karena gue lebih ngefans sama Paul Walker dari Vin Diesel. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau mobilnya Vin Diesel tuh apa sih yang muscle car utamanya dia? Iya, jadi dia biasanya tuh pakai Dodge Charger. Ini yang peninggalan bapaknya tuh. Yang almarhum ayahnya itu dia punya mobil Dodge Charger yang di garasinya. Dia dari kecil ibaratnya dia belajar ngoprek mobil sama bapaknya itu mobil itu. Makanya sampai film terakhirnya tuh selalu ada. Yang bahkan yang terakhir itu dia ribut sama Jason Statham. Wah, itu Dodge Charger hitam itu ikonik banget. Ada di atas betul. Di parkiran gedung di atas terus lompat nabrak helikopter. Wah, padahal kalau si Dom dimasukin ke Toyota Supra juga keren-keren aja sih. Cuman dia harus represent ya. Bener, mobil-mobil Amerika gitu. Dan tadi gue baru ngasih lihat trailer. Tapi enggak juga. Di yang seri yang keberapa? Phase 4 apa Phase 7 kalau nggak salah? Apa Furious yang 7? ada Charlize Theron pertama kan? Enggak, dia pakai mobil Lycan Hypersport yang di Dubai, di Burj Khalifa, jatuhin dari gedung, lompat dari gedung ke gedung. Nah, itu kan bukan mobil Amerika. Benar ya. Karena setelah gue sempat mikir ya, setelah yang Fast Furious atau yang keempat gitu ya, yang Vin Diesel balik lagi setelah Tokyo Drift, kayaknya ini harus jangan bisa muscle car sama mobil Jepang terus sih, bener kan? Abis itu mereka banyak exotic dan sports car, ya memang harus ke situ. Cuman gue baru kasih lihat ke Rizky nih, most listeners, tadi trailer film The Batman yang baru. Ternyata ini juga mobil The Batman lebih lebih sangar kali ini dan lebih realistis itu mobilnya juga inspired by muscle car. Iya, jadi itu ternyata Dodge Challenger yang udah dimodifikasi, bukan Challenger baru. Oke. Ya, Challenger tahun-tahun 70, 71. Dan itu udah dimodifikasi, jadinya kalau kayak menurut gue sih jadi kayak lebih kelam sih. Kalau di banyak yang komen ya bilang itu kayak ala-ala Mad Max sih. Kalau lo ingat Mad Max yang zaman dulu kan, itu juga bukan mobil yang kinclong dan dirawat dengan baik, tapi benar, sangar. Nah, biasanya gini, waktu Batman yang Dark Knight, Batman Begins itu kan Batmobile, Tumbler itu kesannya kayak modern banget. Ya kan, jadi mobil-mobil teknologinya semua tuh serba modern. Ya kan, nah begitu masuk ke yang si Robert Pattinson ini, gue juga baru lihat teaser yang tadi dikasih lihat sama lo kan. Gila men itu. Jadi dari si wataknya si Robert Pattinson sendiri ternyata bisa loh dia mainin kayak gitu. Udah gitu pas mobil si Batmobile masuk, ini bukan Batman banget bro. Memang. Biasanya mobil Batman tuh selalu beda. Batmobile yang pertama tuh yang panjang itu, terus belum lagi yang zamannya si George Clooney. High tech banget lah, pokoknya modern. Ini klasik banget gitu, muscle car jadul, Mad Max abis lah gitu. Mad Max. Tapi kalau bedanya Charger sama Challenger apa nih dari Dodge bro? Beda tipis. Dari mesinnya juga, engine-nya beda. Challenger itu juga lebih muda usianya. Jadi Charger itu pertama, baru ada dia Challenger. Dan itu dari sisi kasta juga beda. Jadi kalau Tapi menurut lo sengaja nggak sih Fast and Furious kayaknya Charger nih karena Mustang udah ada di film lain? Ya mungkin bisa jadi sih. Cuman kalau menurut gue gini, karena Batman itu waktu kemarin Ben Affleck itu sponsor mobilnya FCA, Fiat Chrysler Automobiles. Dia pakai Jeep Renegade, terus ada banyak mobil Alfa Romeo, dan lain-lain lah ya. Nah, yang sebelumnya itu Lamborghini. Ya, siapa? Christian Bale dia pakai Reventon. Itu keren banget dan itu mendapatkan apresiasi yang sangat baik gitu. Emang karena seharusnya sih Bruce Wayne sebagai orang kaya, tajir, harusnya naiknya Lamborghini. Harus. Dan ini juga fakta keren sih ya, bahwa di film The Dark Knight kan dia pakai Murcielago. Jadi Murcielago itu bahasa Spanyolnya bat. Kelelawar. Oke. Dan tadi gue udah cerita ke Rizky ya, most listeners, bahwa Lamborghini itu seneng dengan kerjasama di film Dark Knight karena mereka punya problem di Amerika itu. Lamborghini itu banyak dibeli sama pengedar narkoba, sama drug dealers ya. Kayak lo lihat lah di film-film di Miami atau apa tuh yang pakai Lamborghini warna kuning, orange, ya amit-amit ya, tapi itu drug dealers. Nah, untuk image-nya supaya lebih bagus, mereka kerjasama dengan si Christopher Nolan ini. Dia kasih 6 Lamborghini, terserah mau dihancurin apa-apa. Jadi buat branding tanpa harus ngiklan dan sukses. Jadi orang kalau ingat Lamborghini, wah Bruce Wayne banget. Itu yang diharapkan.
waktu jadi Batman, mobilnya Batmobile. Iya. Waktu jadi Bruce Wayne, nah Iya, ini betul. loh. Dan juga si Tumbler itu katanya memang gabungan dari Lamborghini sama Humvee katanya. Jadi Iya. supaya lebih kayak ya khusus buat di medan perang lah. Dan Gotham City kan kayak war zone juga kan ceritanya di Dan film-film kerennya itu. dia bisa lepas tiba-tiba jadi motor, ya kan? Itu Gitu. juga idenya emang keren sih Hollywood. Nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Oke, abis ini kita akan bahas film-film ikonik lagi yang mobil-mobilnya nggak kalah keren sama mobil-mobilnya Batman dan Dom Toretto. Moose Auto Show. Ada satu lagi nih film bro yang menurut gue banyak belajar dari film itu karena banyak unsur historinya, yaitu Ford versus Ferrari. Dibintangi Christian Bale dan juga Matt Damon. Matt Damon jadi Carroll Shelby dan si Christian Bale jadi Bruce Wayne. Enggak deh, jadi Ken Ken Miles. Norton. Ken siapa? Ken Miles. Ken Miles kok Ken Norton. Ken Norton ini action star, lupa gue balik. Dan gue nggak tahu ya ceritanya si Ken itu seperti apa dan gue nggak mau spoiler, tapi ternyata gue tersentuh juga sih dengan akhirnya katanya oh my goodness. Dan gue sukanya ya pasti ada permission lah ya, izin harus diutarakan ke dua brand tersebut untuk iya. film ini karena si Ferrari justru terlihat inferior di film ini meskipun mereka selalu keren ya, selalu one of the best ever ya. Tapi kalau lo pernah naksir sama Ford GT-nya, GT40. GT40 itu emang cakep banget Jadi sih. film itu memang ada banyak unsur historinya. Iya. Cerita di mana ketika itu Ford ingin membeli Ferrari. Karena Iya. waktu itu Ferrari lagi ekonominya kurang Iya. bagus. Mau dibeli ternyata gara-gara nanti kalau lo gue beli nih, lo nggak boleh ikut di balapan Indianapolis ya. Oke. Soalnya gue pengen menang di sana gitu. Oke. Wah Fordnya nggak terima sih Enzo. Akhirnya nggak jadi. Fordnya kayak merasa ya itulah Amerika ya. Iya betul. Egonya tinggi banget. Waduh nih, udah kalau gitu kita harus kalahkan dia di Lemong. Iya. Gitu. Akhirnya mereka manggil si Carroll Shelby ini. Iya. Nah, Carroll Shelby ini punya teman si Ken Miles itu. Ken Miles. Otomotif designer dia sebenarnya, cuman jadi driver juga. Terus bikinlah si GT40 dengan berapa kali kalah berapa kali. Akhirnya untuk pertama kalinya mengalahkan Ferrari di Iya. Lemong itu ya. Endurance. Itu gila 24 sih. jam berapa Ya, jam? 24 jam 24 hours, nonstop ya. ya. Oke. Nonstop. Ya, jadi kalau belum nonton kita rekomen itu ya, salah satu playlist film liburan Nataru nanti. Kalau memang nggak kemana-mana. Tapi dari semua film yang kita bahas ya, 007, Batman, Fast and Furious, Gone in 60 Seconds, ada nggak mobil yang lo, gue mendambakan mobil ini nih? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya. Tapi kalau gue orangnya nggak muluk-muluk sih. Kalau bisa punya satu Austin Mini Cooper aja udah enak banget. Dari di Italian Job. Oke, Itu film asik iya, banget bro. iya. Lo nggak akan ngebayangin ketika tuh mobil tiba-tiba masuk ke subway. Iya, gang-gang gitu ya. Masuk ke tangan turun tangan. sewers. Terus orang lagi makan tiba-tiba ayamnya diambil. Kan ada satu scene yang kayak gitu. Iya, Asik iya. banget bro. Iya, dari Italian Job yang pertama Ya. itu pasti mendongkrak banget penjualan mobil tersebut ya, karena ternyata mobil kecil ini juga banyak gunanya. Iya, dan waktu itu kan Italian Job kesannya Itali banget, apalagi setnya di Itali Iya, segala macam. Padahal di sana tuh ada mobil yang namanya Fiat 500 dan itu lumayan laris banget kan waktu itu. Nah, gara-gara film itu justru orang jadi tertarik memiliki Mini, bro. Iya, Nah, gitu. padahal yang itu adalah udah pasti mobil British kan. Betul. Inggris. Iya, itu udah ikonik banget. Oke, nah ini ada satu mobil yang ikonik dan nongol lagi di film No Time to Die ya, itu Aston Martin V8 Volante, dan itu pertama dipakai sama Timothy Dalton di The Living Daylights. Cuman meskipun gue suka sama Timothy Dalton, ternyata mungkin film-filmnya nggak se-ngetop dan nggak Ya. sepopuler yang lain. Jadi masih kalah populer sama DB5 tadi, sama Aston Martin yang baru-baru. Dan juga James Bond sempat ada Jaguar juga kan. Jaguar Sportnya itu juga gue sempet naksir berat itu pokoknya. Daniel Craig tuh film James Bond-nya lebih banyak mobil-mobil yang Inggrisnya sih. Kayak dia Iya. sering banget Land Rover Defender. Yes, benar. Terus beberapa Bentley juga sempat ada lagi di sana. Iya, iya. Kayaknya mereka juga ini film Inggris, ayo dong kita dongkrak industri otomotif Inggris kali ya. Iya, membangkitkan kembali otomotif di Inggris lewat mobil-mobil yang ditampilkan di film-film Hollywood di Amerika, bro. Benar-benar. Nah, kan sekarang lagi nyari the next James Bond nih. Iya. Ya itu memang bukan kerjaan mudah ya, tapi juga gue rasa
para otomotif makers juga udah ayo dong kita Tapi deketin beda nih. ya. Kalau misalkan kita ngomong tadi Batman lah. Ah, Mulai dari si siapa? Christian Bale. Christian Bale, terus ada Robert Pattinson, sempat Ben Ben Affleck, Affleck, ya kan. Itu kayaknya ganti orang tuh kayak biasa aja gitu, maksudnya nggak Iya. terlalu ribet kayak James Bond. Iya benar. Spider-Man udah berapa kali ganti Betul, orang. betul, ya iya, kan. iya. Udah gitu tokoh-tokoh apa Superhero juga banyak yang gonta-ganti kayak Superman. Iya ya. Tapi kalau James Bond tuh kayaknya Iya. harus berat ya. Harus berat kayaknya. karena ini FYI juga ya. Hmm. Jadi waktu tahun 2006 Daniel Craig jadi James Bond, runner up-nya itu jagoan gue untuk jadi James Bond sekarang yaitu Henry Cavill. Si Superman, tapi waktu itu dia masih 22 tahun, Bro. Terlalu muda. Nah, kalau sekarang usia 37 38 kayaknya pas nih. Cocok. Jadi susah karena dari segi usia dia nggak boleh terlalu muda, nggak boleh terlalu tua juga kan. Benar. Cuman secara duit kita kan mau bikin franchise, jangan James Bond yang baru cuma bikin 2 film terus selesai. Kan pingin Harus kayak panjang. kayak Daniel Craig 5 film lah, 4-5 film kan lumayan lah ya. Jadi setidaknya udah selama 10-15 tahun ke depan kita nggak usah worry soal casting. Nah, kalau Spider-Man anak remaja banyak ya kan. Kalau Batman ya lumayan lah. Batman nggak harus 25 24 juga, cuman setidaknya Robert Pattinson juga sekarang kan juga pas lah ya. Tapi kalau lo perhatiin bro, itu pemain-pemainnya si James Bond itu seolah-olah tuh kayak dia tuh menyatu sama kehidupan pribadinya dia loh. Betul, Kayak betul. apa yang kita lihat di film itu, ya memang dia seperti itu sosoknya. Kayak Iya Pierce karena Brosnan, George- benar-benar karena Pierce Brosnan, Sean Connery dan Daniel Craig juga bukan orang yang gila selebritas kan. Benar. Mereka bukan yang pengen digosipin atau harus viral postingannya ya kan. Jadi mereka juga English gentleman aja gitu. Udah kayak agent MI6 beneran nih jangan-jangan. Nah, ini juga sering gue obrolin ke teman-teman gue ya. Kalau lo nonton film The Man from U.N.C.L.E. yang Henry Cavill, Ya. nah, gue bilang ke teman-teman gue, itu kayaknya secara tidak langsung casting dia buat James Bond, man. Udah dapet banget menurut gue. Pakai jas, megang pistol ininya kayak Walter PPK itu. Cuman ya kita nggak tahu. Dan bandar judi, apa namanya tuh? Bandar judi apa yang di Inggris tuh yang terkenal. Anyway, sekarang Henry Cavill lagi naik lagi oddsnya. Karena sempet si Idris Elba dan segala macam ya, cuman ya Sampai digituin ya. sampai ada yang- digituin ini. ada yang William taruhan-taruhan. Hill, bandar judi William Hill sampai digituin man. Yang menjadi pemeran siapa sampai ada taruhannya. loh. Sampai ada taruhannya sampai segitunya. Ya udah. Ki, playlist lo untuk Nataru nih nonton film-film dengan banyak mobil ikonik apa aja? Yang udah pasti Fast Furious yang pertama Yang itu pertama. ingin mengulang kembali lah Iya, gitu. iya. Itu asik banget. Terus yang kedua Italian Job. Italian Job kalau udah nonton yang remake-nya, coba deh gue rekomendasiin untuk cari untuk nonton film yang pertamanya itu asik Iya. banget. Sama Gone in 60 Seconds. Yes. Itu yang Nicolas Cage sudah bagus, yang awalnya lebih bagus lagi. Dan masih banyak sih kayak apa Back to the Future, DeLorean di Iya, MC-12 itu. Benar. Itu yang mobil itu asik banget. Jadi ceritanya itu dulu ya bosnya GM berhenti, terus dia bikin perusahaan sendiri DeLorean, dia bikin mobil itu. Oke. Cuman satu produk, tapi itu mobil memang Iconic banget, iya. nggak laku bro. Iya ya. Tapi itu nggak ada matinya mobil. Sampai sekarang nggak bakalan mati, immortal itu si DeLorean itu. Iya. Dan kayaknya juga laris di apa model kit sama diecast gitu kan pasti laris banget. Nanti kalau gua nambahin ya playlistnya nih most listeners kalau mau Nataru nanti nonton di rumah film-film action yang banyak mobil kerennya. Belajar sedikit dari history ya tadi Ford versus Ford Ferrari. versus Ferrari, ya. Keren banget. Terus kalau gua karena gue pencinta anime dan a lot of Japanese things, Fast and Furious Tokyo Drift. Asik. Tokyo Drift sama ya ini ya. Coba tonton The Dark Knight Trilogy yang Christian Bale itu dan lo lihat evolusi semua mobil Lamborghini yang dipakai dan lihat oh iya ternyata The Tumbler itu bukan mobil Batman yang super sleek atau super canggih, cuman memang benar dia gabungan antara Lamborghini sama Humvee. Gitu. Selamat menonton. Selamat menikmati akhir pekan. Selamat menikmati akhir pekan dan Natarunya nanti kita kembali lagi ya bro next Wednesday. Ya. Dan sehat terus. Pasti kita akan coba kulik apa nih berita-berita terbaru di dunia otomotif. Yes. Kayak mobil-mobil baru ada Gias Surabaya. Nanti Iya, kita coba update minggu depannya. Oke, dan yang membahas James Bond mungkin next mobilnya Yes. 007 udah pakai mobil listrik. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Iya. Oke. Ki, sehat terus, sukses terus Terima untuk kasih. Anda dan teman-teman di auto.com dan sampai ketemu next week. Sampai ketemu. Back to Drive Time with Johnny right now. Thank you.
Most Auto